yang pertama aku tanyain, sini bayar nggak sih? Jadi kira-kira berapa per bulan? Kami kita kan dapat semua fasilitas ini. Bayar. Kita akan bayar ya. Bayar berapa ya? Bayar. Kira-kira menurutmu dapat dari mana? Dari mana ya? Siapa ya? Kasih tau nggak? Dari mana ya? Perihal RBA ini berbayar atau gratis? Sebenarnya RBA itu tidak berbayar. Kenapa tidak berbayar? Karena ada donatur di luar sana yang membiayai proses pembelajaran yang ada di RBA. Karena memang sesuai dengan tujuan seperti itu. Kegiatan kita itu kita dapat dukungan melalui bercerita ke masyarakat perihal kebutuhan kegiatannya apa, kebutuhannya apa, dan dampak yang akan dihasilkan seperti apa. Dengan proses bercerita ini, selain menyebarluaskan kepedulian, hal tersebut ternyata juga direspon positif oleh masyarakat. Nah, setelah bercerita, teman-teman ini akan memperjelas akadnya. Misal, dapat dukungan berupa uang tunai gitu. Nah, dari teman-teman akan menjelaskan ini peruntukannya seperti apa, apakah umum, khusus, atau memang ada hal-hal yang diperbolehkan atau tidak. Gunanya untuk apa? Untuk memastikan bahwa dukungan tersebut sesuai dengan peruntukan gitu. Dan memang kita amati benar akadnya gitu. Akadnya apa dan keluarnya harus sesuai dengan akad awal. Karena di RBA ini menerima dukungan ada 4, yaitu donasi, sedekah, infak, dan zakat. Dan pengelolaannya juga kita kelola secara profesional. Misal ada gambar di sebelah saya ini. Ya, jadi proses atau tahap dari keuangan di RBA ini kita kontrol terus ya gitu. Dalam arti, misal kas utama ini dalam setiap bulannya maksimal harus 10.000. Kenapa 10.000? Karena memang dari sana memastikan bahwa dukungan masyarakat itu benar-benar tersalurkan. Karena kita nggak boleh lebih dari 10.000, dan di akhir tahun kita harus saldonya 0 rupiah. Dalam pengelolaan dana kita memiliki 4 prinsip, yaitu transparan, di mana keuangan atau laporan keuangan itu bisa diakses secara publik. Terus ada akuntabel, di mana memang kita menjelaskan atau menuliskan sesuai dengan apa yang kita keluarkan, relevan, dan yang selanjutnya yaitu profesional. Karena pengelolaan ini sesuai dengan, maksudnya kita nggak main-main untuk mengelolanya. Maksudnya ketika memang akadnya untuk A, ya kita keluarkan untuk A, untuk B kita keluarkan untuk B, dan yang terakhir adalah amanah. Karena ini adalah dukungan publik, ya memang harus kita harus benar-benar menjaga bahwa pengelolaannya ini sesuai dengan apa yang diperuntukkan, seperti itu. Selain ada kebenaran, bagian kebenaran yang mengelola uang tersebut, kita juga ada namanya Rani Daya, di mana Rani Daya ini adalah embrio dari wali amanah nantinya. Di mana wali amanah ini fungsinya yaitu memastikan memang dukungan publik ini dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya. Nah, dari kata Rani Daya ini juga memiliki makna, yaitu rande, mengangkat secara bersama-sama dan mendorongnya perlahan-lahan, dan daya adalah sesuatu yang mendatangkan hasil ataupun manfaat. Dimana secara umum rande daya adalah kita bersama masyarakat, yaitu mengangkat dan mendorongnya perlahan-lahan agar mendapatkan suatu manfaat dari apa yang kita upayakan sesuai dengan tujuan, seperti itu. Atau bisa dibilang kalau konsep lama yaitu gotong royong. Hal yang kita upayakan lainnya yaitu dari Rani Daya dan pengelolaan keuangan di RBA, yaitu menyebarluaskan kepedulian. Karena kepedulian itu penting gitu, maksudnya saat kita melihat ada sesuatu yang bermanfaat terlebih untuk masyarakat dan ada banyak orang yang ingin terlibat, maka dari situ kepedulian akan dibilang berhasil, seperti itu.